Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentang prinsip-prinsip mendengar atau sama'. Dalam Kasiful Mahjub dikatakan bahwa prinsip-prinsip mendengarkan itu ada bermacam-macam dengan temperamen yang juga beragam, seperti halnya terdapat keinginan-keinginan yang berbeda dalam hati yang beraneka macam. Orang-orang yang mendengarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni pertama, orang-orang yang mendengarkan makna ruhani, dan kedua, orang-orang yang hanya mendengarkan suara material. Pada masing-masing kasus terdapat akibat-akibat baik dan buruk. Mendengarkan suara-suara yang manis akan membuat substansi yang terbentuk dalam diri manusia bergelora. Benar atau hak jika substansi itu benar. Palsu, batil jika substansi itu palsu. Bila mana bahan pembentuk temperamen manusia itu buruk, maka yang dia dengar akan buruk juga. Begitu pula sebaliknya. Keseluruhan hal ini akan dapat dilukiskan dengan kisah mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifahnya dan yang diberinya suara yang sangat merdu, serta yang tenggorokannya dibuatnya bak seruling yang tiada banding, sehingga binatang-binatang liar dan burung-burung berdatangan dari bukit dan padang-padang luas hanya untuk mendengarkannya, serta air pun berhenti mengalir dan burung-burung yang sedang terbang berjatuhan. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa selama sebulan suntuk, orang-orang yang berkumpul di sekitarnya di padang pasir tidak makan apa-apa. Anak-anak balita tidak menangis dan tidak minta menyusu sama sekali. Banyak orang yang meninggal dunia lantaran perasaan mereka begitu terhanyut ketika mendengarkan suara Nabi Daud. Konon yang meninggal pernah mencapai jumlah 700 orang gadis dan 12.000 orang tua. Kemudian oleh Allah, karena ingin memisahkan orang-orang yang hanya mendengarkan suara-suaranya dan orang-orang yang mengikuti temperamen mereka dari pengikut-pengikut kebenaran, yakni ahli haqq yang mendengarkan hakikat ruhaniyah, memperkenalkan iblis melakukan kehendaknya sambil melakukan tipu muslihat. Lalu iblis memperagakan mandolin dan seruling serta mengambil tempat berhadap-hadapan dengan tempat di mana Nabi Daud sedang bernyanyi. Para pendengar suara Nabi Daud lalu terpecah menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang diberi rahmat dan orang-orang yang dilaknat. Orang-orang yang dilaknat mendengarkan musik iblis, sementara orang-orang yang menerima kebahagiaan tetap mendengarkan suara Nabi Daud. Yang disadari kaum spiritualis, yakni yang dapat mengambil manfaat ruhaniyah, hanyalah suara Nabi Daud. Karena yang mereka pandang hanya Allah Ta'ala. Jika mereka mendengarkan musik setan, maka mereka menganggapnya sebagai cobaan dari Allah semata. Dan jika mereka mendengarkan suara Nabi Daud, maka mereka mengakuinya sebagai sesuatu yang langsung dari Allah. Karena itu mereka melepaskan segala sesuatu yang tidak hakiki, serta melihat yang benar dan yang salah sebagaimana adanya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duhai Allah, perlihatkanlah kepada kami segala sesuatu itu sebagaimana adanya." Mendengarkan yang benar adalah mendengarkan segala sesuatu menurut kualitasnya dan kondisinya, sehingga setiap orang yang dapat mengambil manfaat ruhani dari setiap yang didengarkannya hanya akan melihat pada sang pencipta tabiat dari yang didengarkannya itu, lalu menarik pelajaran darinya. Mereka melihat pada tindakan itu bukti tentang sang pelaku, maka mereka menemukan jalan yang benar sekalipun dalam kebatilan.
Sementara orang-orang yang tidak dapat mengambil manfaat rohani akan tersesat jalan, sekalipun mereka ada di tengah-tengah kebenaran. Imam Zundun al-Misri rahimahullah mengatakan, mendengarkan adalah suatu pengaruh ilahi yang membangkitkan hati untuk mencari Allah. Orang-orang yang mendengarkannya secara rohani akan sampai kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang mendengarkannya secara indrawi akan jatuh ke dalam kesesatan. Dia tidak mengartikan bahwa mendengar itu adalah sebab untuk mencapai Allah, tetapi dia mengartikan bahwa si pendengar harus mendengarkan kenyataan rohani, bukan semata-mata suara, dan bahwa pengaruh ilahi harus merasuk ke dalam hatinya. Orang yang mendengarnya mengikuti kebenaran akan dapat melihat yang gaib. Sementara orang yang mendengarnya hanya mengikuti jiwa rendahnya, yakni hawa nafsu, akan ditabiri dan akan berpaling ke dugaan semata. Imam Abu Bakar al-Shibli rahimahullah mengatakan, mendengar itu secara lahiriah adalah godaan dan secara batiniah adalah pelajaran. Ia yang mengenal tanda mistikus atau isyarat boleh mendengarkan pelajaran itu. Jika tidak, maka ia mengundang godaan dan membiarkan dirinya terkena bencana. Maksud kalimat ini adalah mendengar itu bersifat merusak dan sumber keburukan bagi seseorang yang segenap hatinya tidak tenggelam dalam tafakur tentang Allah Ta'ala. Sang pencinta, meskipun tidak hadir dari yang dicintainya, harus hadir bersamanya dalam hati. Jika tidak hadir dalam hati, maka cintanya sirna. Masya Allah, wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.